Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Ya, situasi tidak 100% fit, tapi gua ingin news update ringan amatiran ya. Gak usah lama-lama, langsung aja. Kabar pertama, gua ambil dari Sky Sports. Dikabarkan kalau sektor privat ya, ini dihubungkan dengan Qatar, keluarga Qatar. Ini sedang mempertimbangkan untuk melakukan penawaran untuk membeli Manchester United pekan depan. Ya, karena dikabarkan kan pekan depan hari Jumat ini akan jadi soft deadline atau deadline lunak ya untuk melakukan penawaran resmi ke Manchester United. Tentu saja sejauh ini masih Ineos, Sir Jim Ratcliffe, dan dikabarkan bahkan akan ada 5 pihak ya yang akan melakukan penawaran. Yang kita nantikan saja, nampaknya akan jadi pekan yang sibuk ini dari hari Jumat ini sampai dengan hari Jumat pekan depan. Dikabarkan dari United Plug kalau keluarga Glazer ini sebenarnya masih terbelah antara ingin menjual Manchester United secara keseluruhan, secara utuh, atau tetap memiliki saham minoritas, kurang lebih demikian, di Manchester United. Artinya tidak melepas secara penuh. Nah, di kabar selanjutnya justru bertentangan kalau Qatar ini ingin mengambil Manchester United bukan untuk memiliki secara minor ya, tapi secara full. Jadi ingin membeli klub Manchester United ini secara full. Jadi full or nothing. Kalau nggak full ya nggak. Menurut gua bisa jadi ini cara Glazer untuk meningkatkan value dari Manchester United. Artinya kalau harganya mungkin tidak pas, ya dia tidak akan melepas secara penuh, dengan harapan tentu saja dia menginginkan siapapun penawar dari Manchester United ini angkanya akan tinggi sehingga ya mereka mau melepas secara full. Itu bisa jadi, dan gua sih berpikir lebih ke arah ke sana karena bagaimana situasi dari Manchester United, uang yang yang kabarnya sampai 800 juta US dollar, belum lagi ada hal-hal yang harus membutuhkan investasi lebih ya, uang yang lebih banyak lagi, perbaikan stadion, apakah itu perluasan atau bahkan membangun stadion yang baru yang nilainya kabarnya sekitar 1 miliar dolar ataupun pound sterling, kurang lebih seperti itu ya, dan artinya itu angka yang besar banget. Belum lagi perbaikan infrastruktur latihan ya kan, dan juga fasilitas-fasilitas lain, belum lagi dana transfer pemain ya kan, dan lain-lain. Jadi menurut gua sih ini cuma caranya Glazer aja sih. Menurut gua intinya ya memang akan dilepas secara penuh. Eh Masih terkait dengan kabar Qatar ini ya. Sebentar. Iya, Emir dari Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, ini telah memutuskan kalau memang negara ini harus masuk ya ke liga paling populer di dunia. Liga paling populer saat ini Liga Inggris, dan juga struktur dari kepemilikan ya bisa jadi akan sama seperti Red Bull. Jadi Red Bull ini kan punya Leipzig, punya Salzburg ya kan, tapi tetap aja mereka punya 2 klub. Nah, Qatar ini QIA melihat sepertinya akan membangun struktur kepemilikan klub seperti itu sehingga Qatar tetap bisa memiliki 2 klub di Eropa karena kan mereka sudah punya satu nih, Paris Saint-Germain. Eh Ya, dikabarkan dari The Athletic kalau Manchester United ini masih terus diminati oleh Qatar, dan juga bidding proses atau proses penawaran ini akan dalam pekan ini, bukan pekan ini lagi, tapi dalam pekan ini akan memasuki tahap yang sangat penting ya, karena memang tadi dikabarkan akan segera melakukan penawaran resmi keluarga Qatar. Gua nggak tahu siapa nanti entity apa yang akan dipakai. Nampaknya tidak sama dengan entity yang dimiliki oleh PSG ya kan. Lalu juga berapa value-nya. Kalau dari value sih nampaknya mungkin tidak akan diumumkan secara resmi. Sama seperti Ineos, hanya dikabarkan nanti ya oke, sudah bikin penawaran secara resmi, itu saja sih, tanpa ada detail angkanya berapa. Itu perkiraan gua. Dari Rob Dawson ESPN dari United Plug dikabarkan kalau Manchester United ini bisa saja atau mempersiapkan untuk mempermanenkan Marcel Sabitzer kalau dia bisa
bermain bagus ya, bisa menawan di masa peminjamannya di Old Trafford. Wow, ya karena sang pemain sendiri juga bukan pilihan utama kan di Bayern Munchen, berbeda ketika dia di Red Bull Leipzig. Dan dengan situasi di Manchester United, menurut gua peluang ada. Kenapa? Peluang bermain dulu deh. Sekarang dari 3 pertandingan sudah 1, berarti tinggal 2 pertandingan lagi masih ada yang tanpa Casemiro. Nanti setelah Casemiro sudah bisa bermain, dia diharapkan bisa menggantikan peran dari Christian Eriksen yang cedera dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi. Artinya dia punya peluang banget ini ya untuk bisa bersinar, untuk bisa memukau, karena lini tengah Manchester United memang kedalamannya sedang tidak bagus ini dari sisi kuantitas. Scott McTominay, Christian Eriksen, Donny van de Beek cedera semua. Praktis hanya ada Fred, saingan dalam tanda kutip Marcel Sabitzer di lini tengah untuk bisa bermain dari awal, untuk bisa mendapatkan menit bermain yang cukup tinggi. Sehingga menurut gua dari sisi menit bermain dia banyak, tinggal bagaimana nih cara dia bermain ya kan. Sejauh ini di 1,5 pertandingan katakanlah demikian, karena pertandingan pertama dia kan nggak bermain full. Menurut gue so far so good sih, tinggal bagaimana dia bisa lebih berkembang lagi, karena walaupun so far so good tapi masih belum berada di level yang paling tidak yang gue harapkan ya. Kabar lainnya, dirumorkan kalau Erik ten Hag ini melihat Harry Maguire, Donny van de Beek, Anthony Martial tidak berada di rencana jangka panjang yang bisa jadi banget ini. Tinggal ya untuk pemain-pemain ini kan masih terikat kontrak semua di Manchester United. Artinya kalau memang ingin dilepas musim panas yang nanti ini, ya harus dijual. Berapa dijual? Harganya kan nggak mungkin, nggak ada nggak ada benchmarknya gitu loh, nggak ada aturannya kan, tetap ada gitu harapannya berapa dan lain-lain. Pemain juga ingin dapat gaji berapa dan lain-lain, sehingga hal-hal tersebut harus diperhatikan. Namun kalau gue melihat terutama untuk Anthony Martial sih dari 3 nama ini, oke lah Harry Maguire dan juga Donny van de Beek yang cedera cukup panjang. Tapi gue lebih melihat Anthony Martial. Ketersediaannya sangat rendah di musim ini, dan ini bisa jadi akan menjadi catatan yang besar bagi seorang Erik ten Hag, terutama untuk lini depan, di mana Manchester United juga menginginkan ada pemain dengan kualitas yang lebih bagus lagi untuk posisi pemain depan. Nah, terkait dengan posisi pemain depan, ini Victor Osimhen dikabarkan juga diminati oleh Chelsea. Bahkan Todd Boehly tidak masalah dengan harga lebih dari 100 juta pounds, berarti sekitar 110-120 juta euro untuk sang pemain. Wow, Chelsea siap-siap lagi ya untuk mengeluarkan dana yang besar. Dari kabar lainnya, dikabarkan selain Victor Osimhen, Manchester United juga memonitor secara dekat Gonzalo Ramos, Mohamed Kudus, dan juga Benjamin Sesko. Dan dikabarkan kalau Victor Osimhen nampaknya lebih dilihat oleh Manchester United dibanding Harry Kane, karena nampaknya ada feeling kalau Harry Kane ini masih tetap ingin bermain di Tottenham Hotspur. Ini masih rumor lagi, kita lihat saja bagaimana. Cuma nama-namanya cukup menarik ya. Selain Victor Osimhen dan juga Harry Kane, ada Gonzalo Ramos dan Mohamed Kudus. Ini pemain yang tentu saja pernah bermain di bawah Erik ten Hag di Ajax. Nampaknya cukup menarik. Pemain ini juga perkembangannya cukup bagus bersama Ajax di Eredivisie. Pemain muda juga, kemarin sempat bermain di Piala Dunia Qatar, dan menurut gue penampilannya cukup oke. Hanya saja kan bukan penyerang utama, tapi lebih di agak gelandang serang, kurang lebih demikian. Walaupun di Ajax juga sering bermain di posisi false nine. Ada banyak posisi yang bisa dimainkan oleh Mohamed Kudus, tapi yang lebih penting ya Erik ten Hag sudah mengetahui sang pemain, dan ini menurut gue faktor yang sangat besar banget nih. Erik ten Hag sudah mengetahui pemain tersebut. Kabar terakhir, Kobbie Mainoo kontraknya diperpanjang ya. Wow. Dikabarkan oleh Fabrizio Romano. Artinya apa? Artinya Erik ten Hag melihat Kobbie Mainoo ada di project jangka panjang di Manchester United. Tentu saja di musim ini sudah mendapatkan menit bermain bersama dengan tim senior. Kemarin uji coba di Spanyol juga sudah dimainkan. Memang belum optimal karena sekali lagi pemain muda. Ya, development itu yang lebih penting. Sama aja sih menurut gue dengan Alejandro Garnacho contohnya. Yang mungkin ada beberapa pendapat yang mengatakan, dia pemain jelek, bahkan buang saja. Wah, kembali ya kata-kata buang. Menurut gue masih 18 tahun Alejandro Garnacho. Sekali lagi yang melihat dia adalah development dia. Kalau dia bisa perform secara
top level ya bukan sekarang sih, menurut gue masih mungkin 2 3 4 tahun lagi, tapi dimulai dari umur 18 tahun ini sudah bagus. Tinggal bagaimana dia bisa terus meningkatkan lagi perkembangan developmentnya. Impact yang diharapkan menurut gua, oke, goal, assist ya, tapi lebih penting adalah bagaimana dia bisa beradaptasi dengan baik dan selanjutnya melanjutkan ini bermain di level top ya, artinya di first team Manchester United. Tentu saja bukan hanya musim ini tapi musim-musim selanjutnya. Kurang lebih demikian news update ringan amatiran ala gua. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.